Sementara ini di sini penuh dengan karya yang multi makna, bergantung sudut pandangnya yang melihat. Bagaimana ini ya, Nuri, kamu sekilas punya kesan apa masuk ke Gendong Miring coba? Komentarmu apa? Kamu sendiri tapi kan suara ya. Ini seni lukis, apa komenmu tentang Gendong Miring ini? Karena hari ini pertama kali saya datang ke sini, terpesona. Kayak lagunya siapa itu terpesona yang kadang-kadang dipakai pujian di musola-musola. Iya, iya. Terpesona ya. Dan sudah selfie beberapa lukisannya. Sudah dong. Cakep, keren. Era selfie ya. Iya, Masya Allah. Saya doakan kamu nanti kalau sudah punya suami, rumahmu dibikin kayak gini. Ya nanti pasti petah ya. Bagus banget, keren. Ya, luar biasa ini. Iya. Teman-teman, ini langsung saja kepada Gus Kamim ini. Gendong Miring ini pertama disejarahkan Gus dengan maknanya, karena ini liputan walau ya singkat, tetapi maksud saya dan doa saya menjadi inspirasi bagi anak-anak bangsa dimanapun bisa menciptakan sebuah rumah yang ditata secara satu jelas indah, yang kedua fungsi. Ya, setiap hal dipandang dari dua sisi ini. Allah sendiri menciptakan bentuk itu kan indah Gus. Yang kedua fungsi ya. Semuanya Indah tak berfungsi ya. Kita dengar pohon tak berbuah ya. Dan ini teman-teman, biar Gus Hamim ini berkisah tentang riwayat Gendong Miring ini semoga diciptakan oleh sedulur-sedulur di mana saja, di kampung-kampung ya, di wilayahnya masing-masing. Monggo Gus. Oke. Ya, agak dekat langsung, sementara langsung satu ya Gus. Oke. Terima kasih. Yang pertama-tama matur nuwun atau terima kasih Yai Budi sudah kita menuang rindu bersama malam ini ya. Selama pandemi kita tidak pernah bertemu, bertatap muka secara fisik, tapi hati tetap terpaut. Nah itu yang terpenting. Walaupun fisik ketemu tapi hati tidak terpaut, rasanya jauh banget. Dan terima kasih teman-teman rombongan Tari Sufi Nusantara yang mewakili di malam hari ini. Ketika Kiai Budi menanyakan tentang bagaimana sih Gendong Miring itu ya. Gendong Miring itu berdiri pada tahun 2002. Awalnya itu memang sebelumnya saya sudah berproses lama, di tahun 99 saya sudah mulai berkarya. Tapi Gendong Miring tahun 2002 saya dirikan. Ya, saya ingin bahwa walaupun di kampung, ya, di kampung yang katanya jauh dari hiruk-pikuk keramaian, dari seni kelas tinggi dan lain sebagainya, tapi saya ingin menciptakan sebuah space atau tempat atau mungkin galeri untuk memajang karya-karya saya. Dari situ dia bisa dinikmati halayak walaupun di kampung. Nah, kenapa kok bisa Gendong Miring itu dulu? Sejarahnya seperti ini. Pada waktu malam hari itu saya di depan rumah sendirian, di tengah-tengah halaman itu ada kolam kecil yang saya buat memang. Sebelum seperti ini ada kolam kecil yang saya buat sangat sederhana banget dan sangat sederhana sekali, dari plastik, dan saya kasih batu-batu kali itu, terus saya kasih gentong. Saya gentong miring. Terus saya kasih pompa aliran air itu biar bisa mericik gitu. Dari situ saya bermenung, saya ingin menamakan galeri saya apa ini gitu. Akhirnya oh iya, itu ada gentong yang miring dengan air yang mengalir. Kalau kita konversi atau kita tarik ke ranah nilai-nilai kemanusiaan atau dalam diri manusia, bahwa gentong itu sebenarnya kan simbol kita, simbol manusia yang terbuat dari tanah dan unsur-unsur air itu, sari-sari pati air itu, kalau menurut kepercayaan Islam seperti itu. Menurut ilmu ya gitu Pak. Iya, sama itu dari tanah itu. Dan gentong itu untuk menyimpan air, dan air itu dialirkan. Kenapa harus miring kan gitu? Karena di situ ada irama yang tertata dengan baik, dengan rapi, dengan terstruktur gitu ya. Terus kalau ditarik ke ranah-ranah sosialisme, sebenarnya
miring itu memberikan sebuah Proses of giving. Iya, proses of giving. Jadi di situ ada proses-proses yang memang apa ya, orang itu harus bisa bermanfaat bagi yang lain. Ya. Karena air itu saya simbolkan sebagai hikmah. Nah, manusia itu harus melalui pendidikan jiwanya itu ada hikmah-hikmah yang harus dicapai dan harus diberikan kepada yang lain, dan itu yang dinamakan bahwa manusia bermanfaat bagi sesamanya. Dan mata air itu rendah rendah hati dan menyejukkan kan gitu. Ya. Kita kembali ke bagaimana kata khidir itu mempunyai makna hijau. Ya. Karena dulu ada sebuah sejarah atau riwayat bahwa kalau ada rumput yang kering diduduki khidir akan menjadi hijau. Ada pohon-pohon yang kering diduduki khidir, di situ akan menjadi tumbuh dan hijau. Nah, itu berarti hikmah. Yeah. Nah, hikmah itu akan memberikan kesejukan bagi siapapun, bagi jiwa manusia, pikir, nalar dan lain sebagainya. Nah, di era krisis hikmah seperti sekarang ini, itu sangat penting bahwa hikmah itu bisa melembutkan hati dan bisa membangun peradaban yang lebih baik. Dari gentong miring itu kenapa harus saya iringkan? Kalau saya dirikan sejak nanti lubernya itu tidak karu-karuan, bisa-bisa malah mandek di situ, tidak bisa mengalir. Dan penuh itu biasanya selesai di situ. Kalau miring itu pasti kalau dijoki terus dia akan mengalirkan dengan iramanya dan bersifat pasif. Yang bersifat pasif. Kalau oleh nomor. Makanya di sini dia Budi menggunakan kemiringan itu kewarasan. Sebenarnya yang miring-miring itu adalah sebuah kewarasan itu sendiri kan gitu. Ya, ini mungkin keluar dari sebuah kalimat yang selama ini menjadi pakem. Nah, dari situlah gentong miring awalnya berdiri. Terus kemudian kenapa gentong miring ini menjadi sebuah tempat untuk memamerkan karya-karya saya? Memang saya suka di situ. Karena karya-karya itu bukan hanya sebatas berorientasi pada sebuah profit oriented, bukan di situ. Tapi di sini ada sebuah nilai-nilai yang harus dibangun. Makanya kenapa galeri gentong miring ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman atau dari tamu-tamu. Kenapa kok didirikan di desa, di kampung? Kenapa tidak di kota-kota besar? Galeri umumnya di kota-kota besar. Ya ini beda perspektif kan gitu. Selama ini galeri-galeri didirikan di tempat-tempat yang sangat elitis gitu ya, dengan tampilan, dengan manajemen yang begitu menggunakan sistem marketing yang situ. Tapi banyak yang belum kita juga ketika pasar seni lesu. Tapi gentong miring akan terus melakukan kreativitas baru, evolusi baru, bahwa di sini galeri bukan hanya sekedar untuk memamerkan karya, untuk memasang karya, tapi menjadi sebuah ruang edukasi bagi siapapun yang berkunjung di sini. Ruang membincang ruang bukan hanya tempat, tapi ruang dalam pikiran, dalam hati kita. Dan dimaksudkan nanti menjadi sebuah tindakan. Menjadi sebuah tindakan di sini yang tadi kita bincang ada ngaji ilmu dan ngaji laku, dan semuanya dua-duanya harus saling mengisi dan kelop. Nah, itu awalnya gentong miring. Nah, teman-teman, kemudian kalau kita mendengar uraian dari Gus Hamim ini, tentu ujungnya ke bicara tentang cinta yang memaknai proses give and give, proses of giving. Dan kampung bagian dari mainstream besar di negeri ini. Maka Facebook saya kenapa kok milih nama Kiai Kampung. Ya sebagaimana Langgar, kemudian ini perpindahan dari Sanggar gitu ya. Dimana di situ ada tokoh yang memandu dalam banyak kasus sosial, hidup suka duka bareng di situ, Sanggar itu. Dan saya memandang gentong miring ini memiliki makna seperti itu. Dan lukisan-lukisan ini dibikin atas, di tengah sepi mengolah diri, di dalam sunyi menempa diri. Dan kalau saya boleh memberikan statement, ramahlah bagi kuas Gus Hamim ini nanti akan membentuk. Itu sama dengan saya Rumi menyatakan ramahlah bagi pemahat, takdir nanti akan membentuk.
Ya rumah ini tentu tidak seperti ini dulu, jadi diutak terus sama Gus Kamil, akhirnya membentuk. Saya melakukan seperti itu Gus di ranah sosial, jadi menyapa sedikit-sedikit hal-hal menyangkut semua lini kehidupan nanti akan membentuk sebuah peradaban. Betul, betul. Dan anjuran jenengan bagaimana ini untuk saya memang mengidealkan anak-anak muda memiliki potensi seperti ini Gus di mana-mana, kalau boleh memberikan jalan itu menurut jenengan bagaimana? Ya, ini untuk ini ya, pesan untuk pemuda. Iya. Kalau bicara pemuda itu saya teringat di film Laskar Pelangi ya. Ketika ditanya Laskar Pelangi atau Endensor itu ya, ketika ditanya gurunya di satu sekolahan itu, ya coba kasih quote untuk quote-quote yang menarik di dunia ini atau filosofi menarik. Pada waktu itu dia bilang yang namanya siapa itu ya, jadi lakon siapa itu di Laskar Pelangi sing budayawan ya. Nah itu dia bilang begini, darah muda, darah yang berapi-api, Roma Irama diketawakan. Ya memang itu menarik ya, ketika yang lainnya bicara tentang Hegel, bicara tentang Nietzsche dan lain sebagainya, dia bilang punya Roma Irama. Ya, itu menjadi shock terapi penonton biar supaya tertawa. Nah untuk kalangan muda hari ini, saya berharap di era disrupsi yang percepatan teknologi, sains dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat ya, cobalah untuk melatih diri, namanya bisa disebut dengan istilah inventivitas. Ya, inventivitas itu adalah banyak akal, meningkatkan kecerdasan dalam hal-hal apa? Dalam hal-hal untuk melakukan sebuah perbaikan dan kebaikan di selama kehidupan ini. Nah, perbaikan-kebaikan untuk meningkatkan efektivitas itu bisa dilakukan dengan apa? Dengan pendekatan-pendekatan budaya. Karena pendekatan-pendekatan budaya itu bisa menghaluskan jiwa. Dengan apa? Ya salah satunya dengan seni. Karena bicara budaya itu bukan hanya sekedar seni, tapi di wilayah-wilayah yang lebih luas bisa bicara tentang sistem ekonomi, bicara tentang sistem politik, bicara tentang mata pencaharian, bahkan sampai keyakinan. Nah, di sini pemuda harus mengambil peran itu, bagaimana bisa melihat bahwa ini adalah budaya masa yang sebenarnya merusak dan ini kurang manfaat, dan ini adalah budaya-budaya yang bisa dipakai untuk keberlangsungan hidup menjalani kehidupan di era disrupsi. Untuk mengejar apa percepatan itu butuh kreativitas. Nah, kreativitas itu bisa didapat dengan apa? Yaitu dengan pengolahan jiwa, bukan hanya kecerdasan nalar, tapi jiwa itu diolah dengan sedemikian rupa, sedikit demi sedikit akan menciptakan sebuah kreativitas. Karena kita tahu sains, ilmu pengetahuan dan teknologi itu didapat bukan dari kecerdasan belaka, tapi dari sebuah kreativitas. Tapi sementara pemuda hari ini hanya mengejar apa yang namanya budaya masa yang Yahya itu boleh bilang ya, isi dengan substansi kadang-kadang beda. Akhirnya dia mengalami keterpurukan dan ketertinggalan. Kreativitas tidak pernah dibangun. Nah, kreativitas itu bisa diciptakan melalui apa? Rangsangan-rangsangan, mencari tahu masalah, mengidentifikasi problem, akhirnya di manajemen problem itu dan akhirnya muncul kreativitas. Disitulah pemuda hari ini seharusnya bisa melatih dirinya sendiri, terlepas dari pendidikan yang ada, yang pasti itu bisa dilakukan dengan sedikit demi sedikit untuk menumbuhkan kreativitas untuk menghadapi ancaman dan problem-problem kehidupan yang akan datang. Dan itu menjadi ruang ya, menjadi ruang untuk bisa menghadang kemungkinan kejahatan. Betul. Ya itu tadi masuk Agus. Saya Rumi memberikan answer-answer ya. Imajinasi itu pintu ketersingkapan. Jadi saya melihat dengan melukis ini memakai itu. Ada semacam pintu ketersingkapan yang dalam bahasa tasawuf itu kasyaf gitu. Ya, Itu pintunya coba jenengan seperti lukisan yang ada di samping dulu ini. Jenengan dalam imajinasi kan itu. Karena imajinasi kemudian
digoreskan, coba diturunkan dalam bentuk. Maksudnya saya cerita tentang Iya. proses itu. Iya. Nah, Mungkin jadi ono pirakate barang. jadi memang begini ya. Sebenarnya melukis itu tidak mudah sebenarnya. Di sini ada pergulatan, di sini ada kontemplasi, di sini ada apa namanya inkubasi atau masa untuk berhenti dulu. Setelah itu nanti proses, setelah proses nanti ada penambahan. Jadi sebelum melukis itu ada proses berpikir yang panjang sebenarnya. Proses berpikir itu bisa dipengaruhi dari kondisi realitas yang terjadi. Bisa dipengaruhi dengan kondisi teks-teks yang ada. Yang kita ketahui bahwa teks itu bisa berupa realitas alam, bisa berupa teks-teks yang tertulis. Nah, di situ ada pergulatan panjang. Ketika mau menemukan imajinasi itu berarti di situ ada namanya proses berpikir lagi. Karena melukis itu kalau menurut saya yang saya yakini hari ini, misalkan saya pernah membaca Picasso itu adalah seorang pelukis Spanyol yang dia lama di Paris, Prancis. Pada waktu tahun 1937-38 itu daerahnya Spanyol itu, ibu kotanya itu mengalami perang yang sangat dahsyat karena kaum pemberontak itu pemberontak Franco itu dia tidak setuju dengan pemerintahan Republik. Akhirnya dia minta bantuan kaum Nazi Jerman, diluluhlantahkan penduduk itu dan jutaan orang meninggal dunia, termasuk kotanya Picasso tadi. Akhirnya Picasso menciptakan lukisan karya besar yang sekarang dikenal dunia dan sekarang di museum, dan itu ukurannya 3,5 meter kali 7, sekian meter yang diberi judul Guernica itu. Nah, munculnya lukisan itu akibat kondisi daerahnya yang dihantam perang, saudara yang sekian bulan menghancurkan dan melantahkan artefak kemanusiaan, bahkan tragedi kemanusiaan. Nah, dari sini Picasso bilang bahwa melukis itu adalah bukan apa yang saya lihat secara kasat mata. Ketika saya ingin melukis Kiai Budi, belum tentu saya akan menciptakan Kiai Budi yang seperti ini. Saya bisa menciptakan bagaimana perasaan Kiai Budi, hati Kiai Budi yang dirasakan hari itu. Bisa saya itu kan masuk ke imajiner. Nah, makanya di sini imajinasi itu melalui proses berpikir itu terjadi sebuah karya. Karena ini bicara tentang estetika, bicara tentang jiwa yang tak ketok menjadi ketok kan, gitu kan. Ya, mungkin di kalangan sufi ada tersendiri. Nah, itu tadi keindahan Tuhan turun ke bumi ya melalui seni. Jadi keindahan yang tak bertepi itu ya. Keindahan yang tak bertepi tidak hanya dalam bentuk pandangan mata kepala, tapi mata yang lain. Mata yang lain diwujudkan dalam bentuk wujud yang mewujud gitu ya. Dan yang wujud akhirnya khalayak bisa menikmati. Nah, itu kan tidak gampang. Nah, makanya di sini prosesnya itu panjang. Setelah proses berpikir itu pun kita harus menghadirkan visual apa yang harus saya tuangkan supaya bisa mewakili apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan. Itu kan kami ada semacam adonan warna. Itu kan dari ilmu cintanya masuk di situ. Ya. Nah, makanya di sini sebenarnya teori-teori seni rupa itu ada jembatan ya, sebenarnya jembatan untuk menuju lukis itu seperti ini. Tapi ketika sudah masuk di ruang-ruang yang lebih luas, apalagi bicara tentang proses cinta, apalagi bicara tentang harus berpuasa dulu kah ketika sebenarnya berpuasa apa? Ya berpuasa bukan hanya sekedar menahan nafsu makan minum, tapi pikiran itu dilepaskan kosong dari konsep dogma apapun. Kalau mau melukis biar tidak lukisan itu menjadi jujur. Nah, ketika mau melukis kok dibayang-bayangi dogma-dogma tertentu atau aturan-aturan tertentu, ya susah. Karena seni sendiri itu sebenarnya menjadi jalan tengah antara agama dan filsafat, biar menjadi ruang-ruang alternatif, biar manusia menikmati karya estetika itu melalui karya seni supaya dia mendapat. Nah, ini yang disebut Syekh Rumi
Berbahagialah orang-orang bid'ah. Iya, berbahagia orang-orang dia karena menemukan Iya, jalan karena menemukan inovasi ya, itu. inovasi. Dan itulah yang dinamakan kreativitas. Dan kreativitas itu akan berefek samping kepada sebuah pengetahuan yang besar di balik itu. Nah itu nangisnya robot itu karena milik seperti itu. Nah kalau teknologi ujungnya hanya robot. Ya memang. Iya kan, robot ternyata difilmkan, Difilmkan. dia menangis agar punya spontanitas, kreativitas yang dimiliki Nah, manusia. saya hari ini robot dikembangkan. Sudah, jadi manusia itu nanti akan kehilangan kesadarannya. Iya. Karena Gila. apa? Semuanya akan dituntut oleh robot itu. Karena robot itu nanti akan bisa mewakili otaknya, akan bisa melalui perasaannya. Hari ini kita lihat bagaimana kita suka dengan sepatu yang kita klik di marketplace, kita akan dihadirkan sepatu-sepatu yang hampir menyerupai. Di situ berarti kita sudah dikendalikan oleh itu. Nah, sementara robot itu tidak punya kesadaran. Nah, kita manusia kalau sampai kehilangan kesadaran Dan spontanitas karena tidak dilatih dari bagaimana mendapatkan kreativitas, mendapatkan imajinasi, ya kita akan Bingkai menjadi robot. jadi robot. Dan bahkan nanti itu akan menjadi yang namanya agama tekno. Iya. Agama tekno itu hari ini sudah banyak yang didewa-dewakan. Kalau bahasa Rumi bukan sekedar agama tekno, tapi ada Fir'aun dalam agama. Ada Fir'aun dalam agama. Bahkan hari ini agama menjadi Fir'aun sendiri juga bisa. Ini kembali ke anak-anak muda, silakan untuk apa ya, melatih kreativitas melalui apa ya, bersungguh-sungguh dalam belajar. Yeah. Belajar dengan apa dan siapapun yang pasti bisa bermanfaat bagi kehidupan ini. Saya lihat Gus, lukisanmu itu juga mengkritik, ya, sangat keras, tapi wujudnya itu lukisan, bukan sekedar Anda pidato seperti saya gitu ya. Sebenarnya kalau saya pahami pidatomu lebih keras, melalui bahasa gambar atau visual. Iya. Ya memang ya selama ini lukisan-lukisan saya dipahami sebagai kritik sosial. Ya silakan itu siapapun yang memahami, karena lukisan itu sebenarnya menjadi jalan alternatif antara agama dan filsafat itu. Sebenarnya saya membebaskan lukisan itu mau gimana dalam bentuk dan kondisi apapun. Karena saya tidak mau mendikte kepada penikmat untuk memahami lukisan saya, supaya lukisan saya tidak terkapar atau mati dengan satu makna. Nah di sini kalau lukisan sudah didikte seperti itu, lukisan itu akan mengalami kematiannya sendiri. Iya. Kematian di ruang-ruang apa pemikiran pelukisnya. Kalau seperti itu tidak usah melukis kan. Ini Gus, Mbak Nuri ya. Memang ada sih seni ini, seni suara. Oh iya. Ada yang baku makomat itu kan. Tetapi kok saya dengar kamu juga punya tingkat ngetril dalam hitungan detik, kemudian juga jatuh pada ending yang sesuai peraturan gitu ya. Itu kalau Anda rasakan bagaimana kamu sebagai, apakah juga pakai pendekatan yang sama tentang imajinasi melodi yang dalam hitungan percepatan ngetrile bisa tak terduga ya, tapi kok terus tidurnya sama gitu. Yang Anda rasakan apa dalam seni suara itu? Kan orang baku loh, karena ada situasi melodi yang mengalun. Ini berbagi pengalaman aja. Awalnya sih asal bunyi ya, terus misalkan nanti falas, jangan yang ini deh, masih coba yang lain, masih falas, cari-cari aja sih. Kan ya sama Gus ya. Cari-cari itu kan proses kreativitas, penemuan yang mungkin berbeda dengan yang baku untuk menemukan formula. Kemudian diturunkan dalam hitungan ke suara. Iya. Sama sebenarnya. Sebenarnya dalam karya seni itu kan dari perkembangannya kan tidak ada teori yang baku ya sebenarnya, walaupun ada teori-teori yang memang ditetapkan di akademisi itu bahwa ini harus sekian, harus begini, oke. Itu memang harus wajib dipelajari. Tapi ketika sudah terjun berkarya, ketika sudah menggunakan hati ya, itu berarti teori-teori itu harus biasanya sudah hilang, lepas. Karena apa? Kita mendapatkan kenikmatan seni itu bukan dari teori-teori itu, tapi dari pengalaman estetis. Nah, kalau mungkin Rumi dan kaum-kaum
dia sudah tidak membicarakan tentang syariat. Iya. Sudah selesai itu Iya. sebenarnya. Seperti halnya ketika kita di teori seni rupa ketika BKS sudah selesai sebenarnya itu. Tapi bagaimana seniman itu mendapatkan pengalaman estetis itu di luar teori-teori yang tadi. Kalau kita sudah tidak menggunakan seperti itu, kita tidak akan mendapatkan apa yang dinamakan pengalaman di Untuk estetis. membela puisi saya. Karena puisi saya bisa saja keluar dari koridor rule of law perpuisian. Ya begini, jadi ketika menempatkan posisi di kajian akademisi ya kan pakai teori-teori. Tapi kalau sudah kita berkarya, apalagi untuk kepentingan pengalaman estetis, untuk menyuarakan kondisi batin atau ingin membela sesuatu hal, untuk apa teori-teori itu? Karena pengalaman itu harus dari hati yang terdalam, dan mereka atau apapun itu bisa disentuh karena seni itu adalah hati, harus disebut dengan hati juga. Nah, kalau itu saya bisa bahasakan, kuas dalam jemarimu, kau sendiri kuas dalam jemari dia. Satu, tutuplah mulut dengan membeli rokok dan biarkan dia berbicara melalui dirimu, dia turun ke kanvas, nulis proses. Nulis sama, pena dalam jemarimu, kau sendiri pena dalam jemari dia. Katakan apa saja yang ada di hati. Sebenarnya menarik ya, sama sebenarnya di seni sastra, seni tarik suara maupun seni lukis itu. Ketika orang itu sudah menapaki tangga-tangga itu, sebenarnya tanpa kuas, tanpa alat musik, tanpa pena pun, itu sebenarnya kita sudah bisa berpuisi, kita sudah bisa bernyanyi, kita bisa melukis. Sebenarnya kadang-kadang kita itu terjebak di wujud alat itu. Saya kalau enggak ini enggak bisa melukis, saya kalau tidak seperti ini enggak bisa bersastra, kalau saya tidak ada alat musik ini tidak bisa bernyanyi. Padahal nyanyilah di dalam hati. Nah, ya bisa dinyanyi indahnya. Aduh. Terus kembali ke apa? Kembali ke Roma Irama lagi. Kata-kata jagung ini bak mutiara. Wah, kayak apa? Nah, teman-teman, supaya kita bisa jeda sedikit, Mbak Nuri silakan ekspresikan tadi yang saya sebut. Dia punya jangkauan ya, ekspresi dalam imajiner dia melalui huruf demi huruf. Moga Mbak Nuri, nanti setelah ini dengan Gus sedikit menerangkan yang ada di ruangan yang indah ini. Teman-teman, silakan berkunjung ke Gendong Miring ya, siapapun soal ke sini, dan Gus Hamim ini sangat terbuka. Welcome. Alam yang di lingkungannya bagus. Welcome to Gendong Miring ya, di Sloke. Di sana apa Gus? Sloke, RT Dukuh Nyamplung, RT 1, RW 1, Desa Sluke, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang. Luar biasa ini teman-teman. Nanti kamera ini akan saya minta berkeliling, dan Kang Sopo Somad. Saya akan meminta Anda untuk mengabstraksikan lukisan. Ya, biar Somad bisa nanti ya. Ini biar ditafsiri sendiri. Ya, itu. Nah, Kalau saya kan enggak jangkauan. Seperti juga seorang hamba menjangkau tentang keindahan Tuhan. Ngapain do menghakimi? Ya enggak bisa. Yang seni itu kebebasan berekspresi. Ya, itu. Ini pun akan mendidik tentang kerukunan, memahami keyakinan. Betul. Abstraksi hati terhadap yang makanya kalau di kesenian kalau ada bentrokan fisik itu ya sangat disayangkan. sangat disayangkan. Tidak ada bedanya dengan kaum Batak. Ya. Ya, Mbak Nuri. Nanti habis ini Sobat yang biar pilih. Inna fil jannati nahran min laban li'aliyin wa husainin wa hasan. Inna fil jannati nahran min laban li'aliyin wa husainin
yang dikasih hitam itu ya? Enggak, dikasih hitam enggak? Terima kasih. Sementara jenengan ini di belakangmu itu loh Gus, itu kalau di abstraksi Ya itu kan ada kepala yang ada burungnya itu ya. Ya sebenarnya karya-karya ini menarik ketika Kiai Budi memahami dengan dalam perspektif Rumi, Mbak siapa Nuril dengan perspektif seni lagu itu menjadi indah. Tapi Kiai Budi ingin untuk ini diterjemahkan, saya tidak akan terjemahkan, tapi saya akan hanya sedikit memberi pengantar ini. Jadi ini sebenarnya judulnya coding ya. Jadi coding, ada coding yang dipakai di ilmu komputer itu ya. Kenapa manusia itu kok tiba-tiba ada burung pelatuhnya di situ ya? Saya sebenarnya hanya ingin membicarakan tentang nalar. Jadi nalar itu bisa sesat itu ketika didominasi oleh yang namanya epitumia. Epitumia itu adalah urusan dada ke bawah, kekuasaan, makan, minum dan seks kan gitu. Jadi pikiran atau nalar dikalahkan oleh itu. Jadi akhirnya nalar yang sebenarnya memimpin ini tapi malah dikuasai oleh ini. Nah itu yang menyebabkan kesusahan dan kehancuran. Makanya burung pelatuk itu ibarat burung yang ngerongi sajarok atau tumbuhan-tumbuhan dirongi untuk apa namanya susoi istilahnya, untuk tempat dia beranak pinak. Tapi kenapa kok disuruh pikiran? Nah, pikiran itu sampai dikondisikan oleh itu yang sekarang tadi yang saya katakan, supaya kesesatan nalar itu bisa diminimalisir walaupun tetap ada. Nah, karena apa? Ketika nalar itu sudah mengalami kesesatan, nanti tindakan perilaku dan yang berhubungan dengan itu semuanya juga akan mengalami krisis. Iya, karena Serumi juga menyatakan akal bisa diselimpung itu. Bisa diselimpung. Yang ini ke bawah. Iya, kan hari ini kita bicara tentang dada ke bawah, ternyata banyak yang menyelimpung akal. Iya. Makanya terjadinya tragedi kemanusiaan, terjadinya apapun yang menyebabkan penderitaan. Menurut saya memaknai penderitaan di sini dengan neraka yang diciptakan oleh manusia itu sendiri adalah karena dikuasai itu tadi. Itu kalau di tataran kita masih bersifat oral, masih bersifat oral, anal gitu kan, masih di luar gitu ya. Naik lagi mestinya akal lebih istilahnya bukan imanen tapi mentransenden. Iya, mentransenden. Nah, kalau itu disimbolkan oleh Serumi, Anda bisa bayangkan kalau seandainya ada burung sangat indah bertengger di atas kepalamu, mestinya kau akan khusyuk supaya burung itu tidak terbang. Coba. Itu connected. Karena ada satu ketika ada simbol karya itu memang benar. Manusia, tapi bukan dirongi kepalanya, tapi ada burung di pundak atau di kepalanya. Itu dia berdiam diri. Benar yang disampaikan Kiai Budi bahwa biar supaya bagaimana menjaga burung itu biar nyaman di kepala, dia tidak terbang kemana-mana. Karena burung disimbolkan sebagai lambang yang bisa mencapai ketinggian, yaitu transcendental, gitu ya. Makanya biar supaya bisa terjaga, dia harus hati-hati supaya burung itu tidak terbang. Nah, itu connected antara manusia dengan Tuhannya. Ya, itu kan ada kitabnya itu Mantiqut Thair, itu dialog burung-burung yang akan menuju ke burung raja. Ya, burung raja itu Garuda, kalau di kitab itu namanya Simuk yang memandu hut-hut. Dan ternyata ada yang hanya berhenti pada tataran ngerongi bui, kalau sing berhenti kidung seperti meradu bulunya indah, ada yang burung kuasa,
banyak berhenti pada makomat orang tersebut. Nah, makanya sebenarnya konsep karya ini kan konsep karya-karya ini kan konsep-konsep futuristik ya. Futuristik itu bagaimana kondisi ramalan masa depan yang akan terjadi yang saat ini saya lukiskan ya, termasuk ini kan ada lanjutannya lagi. Ini ada coding, ada rute 65. Angka-angka itu kalau ditotal secara horizontal, diagonal dan vertikal itu jumlahnya 65 semua. Rute 65 itu. Kepalanya itu sebenarnya. Nah, terus ada ini membangun rumah di langit ini. Terus ada lagi di situ nanti di dalam itu ada serial lukisan-lukisan yang banyak. Bukan ini saja karena ada saya menciptakan 21 lukisan yang bertema-tema futuristik. Wow. Nanti bisa kalau sudah beli link nanti bisa masuk ke studio. Ini seperti Gus Dur kan. Seperti tidak sama. Karena apa yang dikatakan sekarang nanti pahamnya 10 tahun berikutnya. Ya saya membayangkan besok itu Tuhan akan hilang dari peredaran dan teknologi itu akan menjadi Tuhan. Wow. Itu bisa saja terjadi loh. Ya itu pemberhalaan gitu. Teknologi menjadi berhala. Tetapi kan itu tadi bersifat masih oral dan tetap cinta akan naik ke makanya apa yang dilakukan Kiai Budiar ini dengan pendekatan budaya melalui komunitas kalangan Kristen itulah membangun sebuah kesadaran, itulah edukasi yang selanjutnya kita temukan di sekolah-sekolah formal. Nah itu yang bisa membangun kesadaran nanti untuk melawan kediktatoran teknologi dan ini pengetahuan. Soalnya Tuhan menyatakan sendiri begini, carilah aku pada hati yang sedang bermuaskan. Jadi kalau aku menemui mereka ya sebagai proses langkah mendekat pada kita. Dan kan, amin. Seandainya menuki, ono wong tuku menuki tergantung apa, dari menghargai. Selama ini dengan budget apa terserah yang beberapa kali. Karena cinta itu yang menghargai. Nah, jadi beberapa kali ada orang-orang yang suka dengan karya saya. Itu yang pertama saya lihat adalah siapa dia dalam artian yaitu dia beri lukisan ini atas dasar apa, atas dasar hanya untuk hiasan dinding atau memang untuk kontemplasi atau memang dia masuk dalam ruang-ruang karya itu kan saya bisa ketahui. Nah setelah itu saya tidak akan memberikan harga. Silakan jenengan yang lebih tahu kalau memang jenengan cinta atau suka dengan karya saya. Iya. Dan tiba-tiba ternyata selama ini yang mengoleksi karya saya dia ya paham tentang karya-karya yang karena dia juga paham tentang apa itu seni. Akhirnya dia juga menghargainya sesuai dengan apa yang dia pahami, apa yang dia ketahui tentang seni. Kalau saya hargai nanti tidak ada bedanya dengan sementara cinta melampaui transaksional. Kalau transaksional namanya bukan cinta. Iya, take and give. Kalau cinta itu give and give. Kalau ini apa Gus? Ya itu juga sama. The next life itu adalah Ini futuristiknya. Iya, kehidupan yang akan datang. Jadi saya punya kegelisahan itu bahwa ketika bumi ini semakin dieksploitasi, kehancuran itu tetap akan terjadi. Karena yang namanya entropi yang diramalkan oleh Stephen Hawking gitu ya. Dan saya mengambil dari teori-teori barat ya, karena ini bersangkutan dengan sains dan teknologi. Ketika manusia dengan rakusnya itu mengeksploitasi alam semesta ini dieksploitasi. Jadi nanti manusia itu kehilangan nalar, kehilangan batin yang mungkin bisa disebut kehilangan cinta atau mungkin krisis cinta. Ya sudah, manusia itu akan melayang-layang di langit dan kerusakan itu akan terjadi. Kalau kesadaran ini tidak segera dibangun mulai sejak ini. Ini apa nyindir-nyindir tanah yang dikeroak-keroak. Ya bisa saja ya, bisa saja. Saya punya karena krisis ekologi itu. Karena saya punya gunung yang bentuknya kayak di Bego ya Mas. Ya, krisis ekologi itu kan bisa meliputi tataran air, batu dan udara. Nah, padahal itu sumber kehidupan manusia. Makanya hari ini penelitian Eropa itu bagaimana saya bisa melakukan Mars untuk bumi yang kedua ketika bumi nanti mengalami kehancuran. Dan bahkan lebih panjang dari itu.
Iya. adanya apa namanya rekayasa genetika itu manusia bisa direkayasa menjadi panjang umurnya. Makanya saya sebut tadi dari awal agama teknologi. Kalau bisa saja nih HP nanti bisa menghubungi ahli kubur. Ya. Oh, bisa saja. Bahkan nanti begini ya, ada teknologi yang lebih canggih lagi. Kayak Budi di Semarang ini mau ketemu Abdul Hamid ya. Udah teknologi merubah Kiai Budi dari materi menjadi non materi. Hilang celinduk ini jadi materi lagi. Itu ilmu santet. Nah, itu kan ini yang baru diteliti. Apakah ketemu atau tidak kan urusan nanti. Merubah materi. Bahkan kafe-kafe nanti itu sudah begini, orang pesan di sana. Tidak harus datang ke kafe dekatnya. Pesen, tolong pesen es teh. Oke, si pelayan kopi es teh tadi itu dirubah non materi. Sampai kalau kayak begitu menjadi materi. Kayak ngirim duit. Ngirim duit. Tapi ternyata kan dulu film-film atau ungkapan-ungkapan orang Jawa bicara jarak jauh itu ilmu telepati atau apa itu. Tapi ternyata sekarang terbukti. Dan kalau swarga hanya soal begitu, wes. Iya, wes. Lah sejauh mana swarga? Orang-orang sufi juga Iya. ke Allah itu. Maksudnya ke situ. Monggo anu Kang siapa? Somat. Kang Somat dituntun ini kami Ya. sambil jenengan komen atas abstraksi. Wah, dapat dipaham. Ya sama kamu. Pendapat. Wong jenenge jangkauan.